kita bisa bertemu kembali, berkumpul kembali dalam rangka kegiatan rutin kita, yaitu rapat MKKS dari tanggal 31 Mei tahun 2020. Pertama yang disampaikan kita ucapkan alhamdulillah ya untuk SMA yang negeri. Alhamdulillah kemarin ada keluar pengumuman untuk akreditasi ya. Ada juga masih di kreatornya ya, yang dulunya A, Bang A juga gitu ya. Nah, bahwa itu uploadnya itu katanya tanggal 29 baru selesai ya. Iya. Dan ini tahap pertama yang dikeluarkan untuk SK-nya. Nah, ada lagi tahap-tahap berikutnya. Nah, kemudian kalau misalkan Bapak Ibu ya, kepala sekolah ada masalah keberatan masalah nilai, ini selama 2 tahun berjalan ini bisa diusulkan kembali. Ya, usulkan kembali untuk mendapatkan divisitasi akreditasi. Nah, masalah dia punya dapat siswa sudah ya. Kalau yang sekolah swasta SMA itu sudah dapat siswa ya sebagian ya, walaupun masih menunggu hasil dari PPDB yang dilakukan oleh SMA negeri. Dan untuk negeri ya ini menurun nanti betul-betul itu dipetakan untuk apa itu Pak? Pembagian zonanya ya, zonanya. Nah, kalau misalkan itu biasa zonanya di provinsi ya untuk Pak ya. Dan ya adanya tetap nanti disesuaikan oleh provinsi. Bapak Ibu sekalian, yang ingin ulun sampaikan ini yang masih ada keterkaitan dengan Bu Buan lah, yang buat kepala SMA, terutama dengan kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya dengan guru pendidikan agama Islam di sekolah. Ada kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh mereka pada saat mereka mengikuti pemetaan kompetensi PAI, biasa disebut dengan TK online. Nah, jadi di sini Bapak Ibu sekalian, kami dari Kemenak mengucapkan yang terima kasih sebesar-besarnya. Bapak Ibu sekalian, kepala memberikan izin ke mereka Bu untuk mengikuti kegiatan yang dimaksud. Low battery, please charge. Nah, kemudian juga kami minta maaf. Kenapa minta maaf? Mungkin di sini udah ada terjadi semacam etika yang ada hubungannya dengan proses perizinan mereka. Jadi yang dimaksud dengan etika birokrasi ini masih kurang di kami, terutama pada saat memberikan surat tugas yang tembusannya Pak, yang tidak ada tembusannya, cuma ini itu sudah direvisi. Kemudian ada lagi seharusnya itu kan yang memberi tugas itu kan hubungan pian kepada guru-guru PAI untuk mengikuti PK online. Pada saat itu pelaksananya di SMKN 2 Banjarbaru. Kemudian ada juga susulannya tanggal 15 dan 16 yang PK online itu. Jadi di situ Bu Pinala, Kamela minta maaf, di situ ada etika birokrasi yang mungkin agak kurang di kami Bu. Seharusnya kami itu menyurati Bu Buan Pian bahwa memberitahukan ke Bu Buan Pian bahwa guru-guru Pian itu yang guru PAI-nya dipanggil, wajib waktu itu gue kalimatnya boleh untuk mengikuti PK online yang dimaksud. Nah, tujuannya PK online ini Bapak Ibu sekalian itu untuk memantapkan kompetensi guru PAI yang ada di seluruh Indonesia dalam rangka PKB juga, pengembangan keprofesian yang berkelanjutan di mereka. Nah, kemudian yang akan datang ini yaitu pada tanggal 21 Juni itu mereka akan mengadakan kegiatan event nasional itu boleh pentas PAI.
yang dilaksanakan tanggal 21 Juni di SMK N2 Banjarbaru. Ulun cek di surat-surat mereka Sudah siap semua ya, kita kalau SMA kita mulai tanggal 5 sampai tanggal 14 ya untuk penilaian akhir tahun. Kemudian perlu diingat kembali Bapak dan Ibu nanti untuk ijazah, mungkin Bapak dan Ibu sudah mulai menulis, sekali lagi kami mengingatkan untuk berhati-hati ya. Kemarin mungkin semua SMA sudah mengambil di dalam hal penulisan. Kemudian juga karena penggantian ini sekarang mungkin agak sulit ijazah yang besar atau besar nanti kita harus terus berhati-hati. Kemudian jangan lupa baca instruksinya. Nah kemudian Bapak dan Ibu berhubungan juga dengan menjelang pemilu, nanti banyak juga orang-orang yang mungkin merasa kehilangan ijazah dan sebagainya. Nah, yang penting Bapak dan Ibu ini ditelusuri benar-benar kan orang tersebut memang bersekolah di sekolah Bapak dan Ibu ya. Bisa dari mungkin mereka ada fotokopinya, yang kedua, yang kedua mungkin kalau memang hilang sama sekali nanti ada pelaporan dulu, kan ada berita acara dulu. Jangan kita sembarangan menerima. Yakin Bapak dan Ibu dokumentasi yang tentang ijazahnya sudah ada. Nah oleh karena itu tadi juga mungkin juga ada juga siswa-siswa kita yang banyak belum mengambil ijazah mungkin ya. Nah untuk tahun ini mungkin ya Bapak dan Ibu bisa mengingatkan kembali kepada anak-anak kita, mungkin paling lambat lah kalau dia mengambil ijazah di bulan Agustus. Karena pengalaman di sekolah kami ada yang 45 tahun yang belum mengambil ini. Untungnya kita memang tersimpan dengan baik, tetapi berikutnya mungkin kita tidak perkenankan lagi, artinya bahwa kita batasi, diberikan surat edaran atau pemberitahuan bahwa nanti untuk ijazah pengambilan terakhir mungkin di bulan Agustus, supaya kita aman juga. Karena tadi kalau hilang dan sebagainya, dan juga jangan lupa tanda terimanya itu perlu disimpan dengan baik. Kemudian Bapak dan Ibu, ini juga saya katakan tadi kita menjelang PPDB. Nah seperti dikatakan pengawas tadi, memang ini merupakan hal yang rawan. Kalau dulu itu yang bisa menjatuhkan sekolah itu ada dua. Yang pertama HUN, yang kedua adalah PPDB. Sekarang ujian nasional kan udah nggak ada lagi ya. Sekarang tinggal PPDB. Nah PPDB itu perlu berhati-hati, terutama memang untuk yang sekolah-sekolah negeri ya. Apalagi Banjarbaru ini SMA negerinya cuma 5 sedikit ya. Nah banyak itu swasta, ada 10 sekolah swasta kita ya. Nah dan orang tua kita, orang-orang tua ini memang negeri minded ya, artinya bahwa mereka harus sekolah di negeri, padahal mungkin merasa kewajiban pembayaran. Sebenarnya semuanya juga ada sih ya, sumbang-sumbang seperti itu ada, cuma istilahnya kalau yang di negeri ini mungkin mereka masih bisa protes dan sebagainya. Kalau dibilang karena sudah ada dana BOS dan BOSDA, yang swasta pun dapat BOS dan BOSDA juga sama kan, ada juga. Jadi sebenarnya ini yang perlu disampaikan juga ke orang tua bahwa kita juga sama gitu. Dan kemudian Bapak dan Ibu, kemarin kan kebijakan baru kita ya, mungkin kemarin ya teman-teman sudah pada yang mengikuti rakor PPDB, nanti dalam aplikasi PPDB ini nanti ada 3 pilihan sekolah ya, negeri 2, yang 1 swasta. Nah berarti kan swasta diikutkan. Tetapi Bapak dan Ibu mungkin udah paham ya, bahwa kalau mengikut aplikasi Telkom, maka harus kontribusi juga ke Telkom. Kontribusinya lumayan itu 4.600.000 untuk aplikasi Telkom itu. Nah, jadi artinya kalau mengikuti itu berarti nanti sekolah Bapak dan Ibu nanti akan masuk di pilihan berikutnya. Ya. Kemudian juga jangan begitu kecil juga, karena gini, dulu pernah juga yang SMK itu dimasukkan SMK swasta kemarin kalau nggak salah. Tapi begitu anaknya tidak diterima SMK negeri masuk ke swasta, orang tuanya protes. Nah ini perlu berhati-hati juga. Jadi artinya nanti keikutsertaan Bapak dan Ibu dalam aplikasi PPDB online ini juga perlu memperhitungkan itu. Artinya kita tidak bisa terlalu banyak, karena saya katakan tadi seperti itu. Tetapi yakinlah Bapak dan Ibu bahwa kami ini sudah menyampaikan kuota PPDB, itulah yang akan keluar. Artinya tidak ada penambahan kelas dan sebagainya. Jadi jangan khawatir bahwa yang swasta tidak kebagian sekolah. Dan kami ini juga ya Pak ya, selalu mengarahkan, silahkan ke swasta. Banyak sekolah-sekolah swasta yang SMA swasta yang di Kota Banjarbaru. Nah, jadi mudah-mudahan tidak ada seperti di daerah lain ya, ada persepsi yang nggak bagus bahwa sekolah negeri ini merebut sekolah swasta. Di atas sekolah swasta. Kalau di Banjarbaru saya rasa tidak ya Pak ya. Bahwa kita ini selalu memberikan kesempatan kepada sekolah swasta. Maka malah juga kami sebutkan ini loh sarannya kesini. Ya. Oke. Kemudian
kita nanti PPDB tanggal 3 sampai 5 Juli. Nah nanti kita mulai tahun ajaran baru di tanggal 17 Juli. Berarti nanti MPLS itu tanggal 17, 18 sampai 20 Juli. Jadi kita tahun ajaran baru itu di tanggal 17 Juli. Lumayan lama ya liburnya 3 minggu bagi yang libur. Ke siswa ya, kalau guru mungkin ada cuti satu, apalagi kalau panitia, PPDB, kepala sekolah nggak bakalan bisa cuti ini ya. Ini bisa di kemudian nanti Bapak dan Ibu untuk yang negeri mungkin nanti bisa di negeri dan swasta nanti saya bikinkan formatnya ya untuk zonasi. Jadi nanti kita kan dalam aplikasi PPDB ada zonasinya, ada daerah-daerahnya, misalnya SMA 1 bagian selatan mana saja, dan Landasan Ulir Timur, dan ada Landasan Ulir kelurahannya mana saja. Dan jangan lupa bagian irisan-irisan. Nanti kayak kita SMA 3 dengan SMA 1, SMA 1 dengan SMA 5 ada irisannya. SMA 4 dengan 5, SMA 1 dengan SMA 2. Jadi kita terkait semua. Jadi tolong irisan-irisan itu disampaikan. Ya nanti saya berikan formatnya. Begitu juga dengan swasta, ya berikan formatnya. Walaupun nanti tidak ikut tidak masalah. Yang penting kami punya data seperti itu. Ya. Nah, jadi ini akan disampaikan di aplikasi. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, mungkin kita saling mengingatkan saja bahwa kita kalau menginformasikan tentang PPDB ke orang tua ini jangan seperti mengarahkan. Ya, kalau di sini nanti ke SMA sama aja pasti bisa di sana gitu istilahnya. Kadang-kadang kita pernah mendengar seperti itu. Jadi kenapa nggak bisa di SMA 1? Kenapa nggak masuk ke sana? Karena kita diarahkan ke sini SMA ini. Saya pernah seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi kita masing-masing saja lah. Jadi artinya bahwa kita sudah ada aturannya, sudah ada zonasinya. Nah, maka itu yang kita pakai. Kita nggak usah tapi kalau kita misalnya katakan bahwa nggak terima SMA 1 kan SMA swasta ada, boleh seperti itu, nggak masalah. Karena kan SMA swasta juga kan membantu istilahnya terpakai atau digunakan karena tadi apa? Karena untuk siswa tadi tidak mungkin semuanya tertampung di SMA negeri. Ya. Kalau nggak salah itu dan swasta itu sekitar 2.000-an ya yang bisa penampungan untuk negeri. Jadi nanti dihitung keseluruhan Pak, baik dari MTS Madrasah Sanawiyah itu kan juga banyak tuh pelajarannya kan. Nggak masa itu semua dihitung. Ya, tidak kata pelajaran tertentu. Biar baru dibagi dengan semesternya. Ya, nanti ada formatnya tersebut. Jadi nanti kita sama ya formatnya supaya nanti orang nggak ribut. Dan SMP juga siap. Nanti dari Dinas Pendidikan akan menyiapkan formatnya kita siap. Semua itu bisa dilakukan. Oke, kemudian nantinya ada secara offline ada seleksi ya. Ini untuk karate sama pencak silat. Atletik juga. Untuk renang ini bisa renang ini kalau nggak salah renang juga dilaksanakan. Kemudian kalau bulu tangkis kita bisa dengan kan dan sebagainya itu dulu. Nanti di provinsi akan diseleksi. Tetapi memang Pak Nono berjanji akan mengeluarkan surat. Makanya saya belum berani lagi. Tetapi yang jelas kita akan laksanakan nanti. Ya. Nah ini kalau pelaksanaan ini kan tentu di bulan Juni ini mungkin bulan Juni ini mungkin yang paling tidak kita harus ulangan. Dan tentu juga ini nanti ada pembiayaan juga lumayan juga ini karena kan kita harus wasit dan Amin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Anugerahkanlah kepada kami kesehatan yang sempurna, kekuatan, keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin. Ya Allah, hindarkan kami dari segala mara bahaya bala bencana. Amin. Dan bimbinglah kami di dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kami sehari-hari sehingga mendapatkan kelancaran dalam melaksanakan tugas. Allahumma fa'alna bima 'allamtana ma yanfa'una wa zidna ya Allah ilma wa zidna ya Allah ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa ma'abikum min syarri Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa bala'il akhirah wa
شر الدنيا وشر الآخرة اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مقبولا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله